bersyukur punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami bersyukur punya Bapa yang begitu dahsyat dan begitu hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Hari ini ada karena Engkau Tuhan. Hari ini ada karena kebaikan Tuhan. Hari ini ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Ku.
Setiap hari kami lihat kasih-Mu Bapa, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. We adore You. Upon this place Your name be lifted up, Lord. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan, wherever you are. Bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu bagi Raja yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. We give You praise. We give You praise. Makasih Tuhan. Amin. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku Bapa, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu
Selamanya kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami ingin tinggikan Engkau. Selamanya Engkau yang layak kami sanjung Tuhan. There is no one, no other like you Lord. Tidak ada yang sama seperti Engkau Yesus. Di tempat ini Engkau, kami rindu untuk tinggikan Engkau. Kami rindu untuk muliakan Engkau. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. You are so good Lord. Engkau yang layak kami sanjung Tuhan. And this is your place. You are here Lord. Kami kagum akan Engkau. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu, kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Thank you Father. In Jesus mighty name. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh beri sorak-sorak yang paling dahsyat to the King of Kings. Boleh dengar suara dari lantai 36 APL Tower. Give to the Lord the big hand. Ada sebuah lagu yang saya tulis ketika saya bertemu dengan seseorang dan dia sudah putus asa sekali dan dia ingin menyelesaikan hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia coba berkali-kali, tapi suatu waktu bertemu di Starbucks dan kami ngobrol dan saya bilang, biarkan Tuhan, kasih space sama Tuhan, kasih ruang buat Tuhan untuk menolong again. Untuk Tuhan tolong lagi. Untuk Tuhan buka jalan lagi. Karena Tuhan bukan manusia. Dia hebat. Dia dahsyat. Dan kemudian beliau nangis sesenggukan di tempat itu, di Center Park. Dan dia cancel bunuh diri. Ketika lagi ngobrol, ref lagu ini ada dalam hati saya terngiang-ngiang. Handphone saya sudah low bat. Jadi saya permisi setelah selesai, saya colok sebentar, saya rekam. Dan ternyata lagu itu menjadi kekuatan juga bagi banyak orang lain. Lagu itu berjudul Terima Kasih Oh Yesusku. Saya rindu kita belajar sama-sama lagu ini. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. Terima kasih oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih
Hari ini hadir sahabat kami dari Singapura, Pak Hendra dan Ibu Esther. Mereka melewati proses yang panjang. Waktu saya dapat kesempatan berobat ke Singapura, thank you. Mereka banyak sekali menemani saya, menemani anak saya juga berobat. Sementara mereka sedang fight dengan anaknya juga yang ada tumor di otak. Tapi gak berhenti melayani, gak berhenti tolong orang. Can you imagine? Orang yang sakit yang ada di Singapura, rasanya beban-bebannya diringankan. Suami istri menolong, menguatkan, mereka kunjungan. Padahal mereka ada di season yang sangat tidak mudah. Dan saya percaya Tuhan tidak buta, Bu. Tuhan tidak tuli. Alkitab catat dengan jelas His promises. Beberapa hari ini, berapa bulan ini, selama 1 bulan kita banyak belajar tentang janji Tuhan. How to hold His promises. Bagaimana pegang janjinya dan berjalan dalam anugerah. Dan saya melihat kehidupan Bapak dan Ibu sungguh-sungguh. Mereka bukan hanya orang melihat Yesus dari luar, tapi Kristus ada dalam hidup mereka. Sehingga melewati kesulitan, mereka tetap maju dan melihat bahwa Tuhan selamanya tetap baik. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you for coming. Rasa terima kasih tidak cukup mungkin. And I say thank you for everything. Thank you for helping us. Thank you to be with us in very hard moment for us. Saya ingat waktu di Singapura, sometimes di rumah sakit itu, saya dari rumah sakit Elizabeth, kemudian juga di rumah sakit NUH. Sometimes ketika suami saya selalu mengantar saya, dan waktu itu gereja kami ditutup juga. 2 kali gereja kami ditutup. Kadang rasanya begitu mau turun di airport di Changi, begitu masuk mau naik train, rasanya pengen lompat, Bapak Ibu. Karena dokter vonis, belum mama saya stroke, hari ini mama saya ulang tahun. Dan dalam keadaan sehat, anak-anak sakit, gereja tertutup. Can you imagine? Tapi di situ saya lihat, kadang saya di rumah sakit situ, saya duduk di emperan nunggu kecapean ya. Saudara, rasanya kadang mau bengong, mau down, tapi selalu ada kekuatan. Tangan Tuhan, cintanya itu kuat dan cukup. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you again, Pastor Hendra dan Ibu Esther. It's such a blessing for us. Tuhan pasti memberkati dan pakai dengan luar biasa. Boleh katakan bersama-sama, God still working. Kalau ada teman di samping, boleh katakan Tuhan masih bekerja. Iya. Iya, Bapak Ibu. Saya ingin share firman Tuhan hari ini. Ada sebuah lagu yang saya nyanyikan, saya lupa di tahun berapa. Makasih Pak Opi. Thank you Pak. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Taruh dalam hati kita. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang
sepakat. Thank God, thank Him. Oh yeah. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Boleh sepakat sama-sama dimanapun Anda berada. Dan hidup terima, amin. Setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih Tuhan, for everything you've done for us. Untuk segala sesuatu yang Kau sedang kerjakan, dan segala sesuatu yang hendak Engkau buat dalam hidup kami. Dan kami tahu Kau masih bekerja, Engkau sedang bekerja, you still working. Engkau akan campur tangan seluruh hidup kami. It's in your hands, Lord. Dalam tangan Tuhan yang kuat. Thank you, Father. In Jesus' name. Hari ini saya ingin share firman Tuhan dengan tema God Still Working. Ada satu lagu yang ketika saya saat teduh, setelah itu saya mendengarkan lagu ini dan sangat menguatkan. Lagu itu sering dengar tapi air mata nggak berhenti mengalir. Lagunya God will work it out. God will work it out. God will work it out. Tuhan akan bekerja. Tidak ada jalan keluar, Dia bisa buat jalan. Setuju, boleh katakan amin. Seorang bapak yang bertemu dengan kami, dia bilang dari dulu dia melayani Tuhan. Dia seorang pengusaha. Dan dia katakan, saya punya prinsip dalam hidup saya. Ketika saya menjadi pengusaha, ketika saya bekerja, Tuhan yang menjadi bos atas usaha saya. Dan satu yang dia bilang, dari dulu saya, sambil saya bekerja, saya tidak berhenti mencari Tuhan, tidak berhenti melayani Tuhan. Dan saudaraku yang kasih, dan dia bilang, saya saksikan pastor, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Dia bilang dia tidak tahu bagaimana caranya, dari mana Tuhan bisa bekerja. Tapi dia lihat sampai hari ini, cara Tuhan begitu luar biasa. Padahal pernah dia bilang beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, semua jalan tertutup. Tapi dia mempercayai bahwa kalau Tuhan jadi bos atas usaha saya, Dia bisa buka jalan. Amin.
Dia menjadi Tuhan atas perusahaan saya. Dia bisa open the doors. Dia bisa buka pintu yang dia tidak mampu untuk lihat, lakukan, usahakan. Tuhan bisa buka pintu yang Anda tidak mampu lihat. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dia adalah Tuhan kita dan dia masih bekerja. Saya rindu kita membaca firman Tuhan. Saudara, dalam Yosua 14 dari ayat 6 sampai ke 4 ke 8 ada ayat yang dicatat kisah ketika Yosua, mereka dibawa Tuhan, disuruh untuk lihat tanah yang akan diberikan. Dan kemudian dia pergi melihat Kaleb dan Yosua. Dan kemudian mereka dengan jujur menceritakan hasilnya mungkin seperti ini. Tapi dia mempercayai bahwa Tuhan bekerja, Tuhan masih ada. Sementara orang-orang yang lain yang disuruh pergi untuk mengintai, mereka berkata bahwa di sana orang-orang besar, di sana kita tidak akan mampu, kita akan kalah. Tapi saudara, firman Allah datang kepada mereka, kepada Kaleb dan Yosua. Ketika mereka lagi ngobrol, dicatat dengan jelas dalam ayat ke-6 dikatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefnuh, Kaleb saudara, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku. Dia katakan, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Dia lagi ngobrol, saudara. Dan kemudian ayat selanjutnya bilang apa? Aku berumur 40 tahun. Jadi sedang ngobrol ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya, kepada Musa yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku, teman-teman yang lain, satu tim juga bersama-sama pergi dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Tetapi aku tetap mengikut Tuhan. Saudara lihat perbedaannya. Jadi ada kelompok yang lain yang melihat dengan cara pandang yang berbeda dan membuat tawar hati, melemahkan. Tapi mereka tidak, dikatakan tetapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan apa saudara? Dengan sepenuh hati. Ayat selanjutnya bilang apa? Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi saya masih ingat waktu kita ngobrol bersama Pastor Alphonse, sama Pastor Dave dan ngobrol. Ya kadang kita pegang janji Tuhan. Tapi ternyata kita cuma pegang doang. Tapi Tuhan mau apa? Ternyata ketika kita pegang janji Tuhan, apakah kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati? Saudara, betul? Sebab itu ada orang yang klaim, tidak salah. Tetapi saudara, yang ternyata yang membuat kuasa Tuhan itu bekerja dan menggenapi janji Tuhan ketika kita mengikut Tuhan dan mengikutinya dengan sepenuh hati kita. Ada perbedaan antara penuh dan setengah. Sepakat boleh katakan amin. Ada perbedaan antara 1/4 dengan 3/4. Penuh itu artinya full. Dan Tuhan mau kita bukan setengah hati ikut Tuhan. Bukan setengah semangat kita. Tapi apa? Full. Yang setuju boleh dengar tepuk tangan yang dahsyat dari 36. Mengikuti Tuhan sepenuh hati. Saudara, full heart. Bukan hanya full time. Bukan hanya waktu. Tapi our heart, hati kita itu harus full. Harus at the top, sampai di atas saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Dan apa yang firman Tuhan katakan saudara? Dia katakan apa? Kemudian engkau masih ingat aku masih 40 tahun. Dan ayat selanjutnya ayat 9, ayat 10 saudara. Ayat 10 dia katakan seperti, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Anda lihat. Jadi kisah ini ketika Kaleb berumur 40 tahun dan Tuhan kasih janji kepada dia. Dan kemudian dia harus menunggu puluhan tahun lagi. Betul Bapak Ibu. Puluhan tahun lagi sampai dia melihat Tuhan menggenapi janjinya.
Saudara lihat, dikatakan jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Saudara lihat, ini ayat very strong sekali. Dia katakan Tuhan memelihara hidupku. He care about you and me. Seperti yang dia janjikan. His promises, janjinya itu ya dan amin. Setuju boleh katakan amin. Dan itu saya percaya kita lihat setiap hari. Saudara, bukan soal besar kecilnya mujizat, tapi hal yang kecil juga. Anda tidur malam bangun pagi, that's the miracle. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Karena ada orang dia tidur malam, pagi udah gak bangun. Bapak Ibu, kita harus tetap bersyukur masih dikasih kesempatan. Kemarin seorang teman saya, mereka suami istri mencintai Tuhan, tapi diizinkan melewati lembah kelam yang sulit. Anaknya kuliah, cantik, sehat, dan cinta Tuhan. Kemudian cuma demam dikit, sakit kepala, pusing dikit. Begitu dibawa di dalam perjalanan pingsan, dibawa di IGD. Sudah tidak sadar, 3 hari, pulang. Saudara, yang saya kagum sekali kepada Tuhan. Mamanya bilang, selamat jalan, dia sebutkan nama anaknya. Pas anaknya ulang tahun. Tuhan sayang banget, dia bilang. Kamu saat ini sudah jalan-jalan dengan Yesus di surga. Mama kangen, papa kangen. Tapi Tuhan sayang banget sama kamu. Anda lihat cara pandang yang berbeda. Begitu ngobrol dengan mama saya, mamanya. Dikatakan bahwa berarti anak saya memang umurnya memang sudah sampai di situ. 24 tahun. Dan dia hidupnya produktif. Dia cinta Tuhan. Dan mereka bangga boleh membesarkan. Anda lihat. Kalau bukan Tuhan. Dan satu statement lagi. Karena mereka punya pegang janji Tuhan. Tujuan kita memang akan ke surga. Setuju boleh katakan amin. Dan anak saya begitu manis, begitu luar biasa. 24 tahun. Saya dengar itu dan selalu remind me untuk be careful about our life. Hidup ini ringkih, hidup ini kalau di luar Tuhan. Dan saya menyimpulkan dalam pikiran saya, berarti umur yang Tuhan kasih setiap hari, saya harus hargai itu. Saya harus melihat pemeliharaan Tuhan. Saya harus berpegang kepada janji Tuhan. Dan seperti Yefta, Kaleb dikatakan dan Joshua berkata bahwa aku akan hidup mengikut Tuhan. Bukan setengah hati, sepenuh hati. Sehingga tidak akan pernah ada penyesalan. Yang sepakat boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Rencana Tuhan itu kadang ketika saya dalam doa Tuhan ingatkan bahwa kadang ada rencana Tuhan yang memang kita tidak mengerti Bapak Ibu. Menjadi hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi yang tahu, satu yang kita harus tahu bahwa Tuhan itu yang pegang kendali hidup kita. He is still working. Setuju boleh katakan amin. Firman Allah berkata dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah itu dia turut bekerja. Dia tidak bekerja sendiri. Kita tidak bekerja sendiri tapi ketika engkau melangkah dengan iman, dia turut bekerja. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dia bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia bisa bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia bisa bekerja dan membuka pintu-pintu yang tidak mudah. Sepakat boleh katakan amin. Itu janji Tuhan. Dan janjinya itu dikatakan ya dan amin. Dan Alkitab mencatat Kaleb dan Yosua mereka ngobrol dan mereka bilang kepada bangsa ini. Kalian lihat ketika Tuhan janji kepada saya, kepada kami, ketika saya berumur 40 tahun. Tapi puluhan tahun berlalu kemudian janji Tuhan itu tidak gagal Bapak Ibu. Sebab itu jangan menyerah ketika masih di pertengahan jalan. Setuju boleh katakan amin. Dia bisa bekerja last minute. Dia bisa bekerja di detik terakhir. Dia bisa nyatakan kuasanya, pertolongannya, anugerahnya. Dan rancangan-rancangan yang hari ini kita tidak mengerti. Setuju boleh katakan amin. Dan itu janji Tuhan yang harus kita pegang. Hold His promises, pegang janjinya. Tapi jangan lupa untuk berjalan dengan sepenuh hati. Alkitab mencatat saudara, ayat selanjutnya bilang apa? Saudara,
Ayatnya yang ke-10 berkata apa saudara? Dikatakan Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Dari 40 tahun sampai 45 tahun. Nah, ya. Kesetiaan itu butuh waktu. Jadi 85 tahun dikatakan sejak diucapkan Tuhan firman-Nya itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini. Dan lihat Kaleb 85 tahun. Ayat 11 bilang apa? Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Anda lihat kekuatan kita itu ada di dalam Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Mama saya 70-an tahun mendekati 80. Tapi saudara dia masih bisa berpuasa seminggu bisa 2-3 kali. Saya sering bilang ya kalau saya berangkat ke daerah yang mungkin kadang pesawatnya itu sering goncang saudara ya. Goncang dan mungkin lama ya. Kadang saya naik pesawat kecil. Ya kita juga manusia biasa di atas juga adalah deg-degan saudara ya. Udah doa segala jurus saudara. Mama saya bilang jam berapa kamu berangkat? Jam 2 subuh. Mama saya akan stay doa jam 2 sampai arrive. Dan dia tanya sudah sampai? Sudah sampai. 3 jam atau 4 jam perjalanan. Dan suami saya juga mendukung dalam doa. Anda lihat. Perbedaannya mama saya mau 80 tapi masih bisa berpuasa 1 minggu bisa 3 kali. Kalau saya nggak stop. Jangan nggak apa-apa, mesti makan, mesti kuat. Mama saya menjalani treatment tapi itu tidak membuat dia kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita perjalanannya panjang. Setuju boleh katakan amin. Dan dikatakan 45 tahun Yosua dan Kaleb khususnya dia pegang janji Tuhan dan dia lihat dengan mata kepala sendiri. Tuhan janji akan memberikan Hebron. Hebron itu artinya dipersatukan. Kalau Anda pernah ingat Paulus pernah bilang bahwa Allahku akan memenuhi semua keperluanku. Our needs. Caranya seperti apa? Bahasa aslinya Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Bahasa aslinya surga kekayaannya. Riches dari surga heavens akan dipertemukan dengan Anda dan saya dengan keperluan our needs. Bagaimana caranya kalau dipertemukan? Kalau kita tidak berjalan dalam jalan Tuhan, kalau kita berjalan dengan jalan kita, Anda tidak akan pernah melihat pertemuan di mana dikatakan Allahku akan mempertemukan kekayaan surga dengan keperluanku, dengan kebutuhanku. Itu janji Tuhan. Dan sampai hari ini engkau pasti akan melihat. Belum hari ini ada yang masih on the way. Tapi percaya tangan Tuhan masih ada. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada hadir di tengah jemaat kita juga seorang yang sangat luar biasa. Beliau datang ke Reward dalam keadaan putus asa. Dan ingin bunuh diri. Tapi berjumpa dengan Tuhan. Wow. Dan saya selalu mempercayai. Pastor Dave selalu bilang standar yang kita tahu firman Allah berkata 1 orang diselamatkan surga pesta. Sebab itu jangan segan-segan untuk bawa orang kepada Tuhan. Kalau Anda punya teman, Anda punya kenalan, jangan segan-segan. Karena standarnya 1 orang mengalami Yesus surga pesta. Setuju boleh katakan amin. Dan kemudian beliau mengalami Tuhan. Dia cancel, tidak bunuh diri, tidak give up. Maka suatu waktu beliau tanya, Pastor saya mau berpuasa. Dan dia jalani, bukan sebentar. Kalau nggak ditahan keluarga, bisa mau sebulan. Saya pengen kenal Yesus. Beliau ada di tengah kita. Anda lihat, tangan Tuhan luar biasa. Berapa di antara saudara tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika saya dan suami saya menikah, itu ada fotografer yang cancel perceraian. Ketika saya dan suami saya, waktu kami ibadah reward juga, ada suami istri yang datang, pernah saudara datang ke gereja cuman jalan-jalan aja.
Tapi kemudian mereka di awal reward dan kemudian mereka tadinya ingin bercerai, cancel, saudara. Karena tangan Tuhan masih ada. Mungkin ada yang berkata, ya saya memang hidupnya sudah mengalami banyak kehancuran dan yang lain. Tidak pernah ada kata menyerah dan terlambat. Tuhan bisa bekerja. Alkitab bilang dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kutuk dia bisa rubah Bu menjadi berkat bagi orang yang tidak menyerah dan mengikut Tuhan full heart Bu. Semangat, sepenuh hati. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Alkitab mencatat bahwa Kaleb berkata bahwa teman-teman yang lain melihat kesulitan, mereka berkata tidak mungkin, tidak mudah. Tapi dia memiliki keyakinan kesulitan itu, kegagalan itu adalah jalan tapakan untuk kita terbang lebih tinggi dan melihat Tuhan menyatakan kuasanya yang lebih lagi. Saudara, Alkitab mencatat itu yang saya selalu ingat, bahwa ketika janji diberi mungkin kelihatannya belum terjadi apa-apa. Ketika dia beri janji, kemudian kita pegang, ada momen di mana dia izinkan proses. Ketika selesai proses, kemudian dia mulai menggenapi semuanya. Dan biasanya kita ketika dikasih janji, kita pengen cepat-cepat digenapi. Padahal waktu Tuhan bukan waktu kita. Sepakat boleh katakan amin. Tuhan kadang-kadang kasih delay. Bahkan tadi pagi saya berdoa, Tuhan ingatkan kadang-kadang Pak, Tuhan tutup jalan di sini supaya dia bisa buka pintu yang lain. Dan pintu yang dibuka jauh lebih luar biasa. Sebab itu jangan kecewa kalau jalan tertutup. Jangan kecewa kalau semua kelihatannya tidak bekerja. Tuhan kurang bekerja. Jangan kecewa kalau mungkin orang meninggalkan Anda. Sometimes Tuhan bisa replace dengan right person. Setuju boleh katakan amin. Karena dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya selalu punya pemahaman, Immanuel artinya God with us. Tuhan di dalam kita. Bahasa aslinya Tuhan yang bermanunggal Bu, ada dalam kita. Keterbatasan kita digantikan dengan kehebatan Tuhan. Kadang kita berpikir, ada orang berkata, Bu saya ditinggalkan orang, betul. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Setuju boleh katakan amin. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan orang meninggalkan Anda, tidak dengan Tuhan, artinya Immanuel itu tetap bekerja. Nah itu saya selalu mempercayai bahwa dia bisa bekerja dengan banyak orang atau dengan sedikit orang. Sepakat boleh katakan amin. Dan dia selalu tertarik dengan orang yang agree. Alkitab catat 2-3 orang. Kalau Bapak Ibu ada suami istri, ada keluarga, 2-3 orang sepakat. Saudara, dia hadir, dia bekerja, dia nyatakan kuasanya. Kadang-kadang kita doa sendiri bagus, tapi secara corporate there is a powerful prayer. Kita suka ada pertemuan doa, kita sebut itu prayer room, saudara. Dan itu adalah momen-momen yang sangat luar biasa. Karena saya mempercayai Tuhan saya gak kelihatan, tapi dia hidup. Berapa di antara saudara percaya kalau Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya selalu bervisualisasi bahwa Lord you are here. Engkau di sini. Engkau bersama saya. Jalan sulit tapi engkau bersama dengan saya. Pernah give up, pernah rasa down, sering. Tapi Tuhan selalu ingatkan saya, pegang janji Tuhan. Jangan menyerah, dia masih bekerja dan dia sedang bekerja. Dan dia tahu apa yang dia sedang kerjakan. Yang setuju boleh katakan amin. Mungkin yang kenyataan di depan memang kurang baik, tapi kita diberi kuasa. Sebab itu Alkitab mencatat Bilangan 14 ayat 28. Dan di ayat yang tadi, ayat yang 10 berkata bahwa setiap tempat yang kau injak akan menjadi milik pusaka Tuhan. Padahal hari itu belum digenapi. Saudara, saya masih ingat persis ketika saya berangkat ke Amerika. Dan kemudian saya masuk ke salah satu universitas. Dan saya ke sana dan saya dalam hati ada impression bahwa maybe my daughter akan ada di sana. Dan ini dia masih kecil. Sebab itu Bapak Ibu yang punya anak remaja, di sini ada sekolah minggu juga. Ucapkan setiap hari, anak saya hebat. Anak saya luar biasa. Mama saya disertai Tuhan. Keluarga saya diselamatkan. Tuhan sudah memberikan teman hidup yang terbaik. Yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Setiap usaha ini dibukakan jalan. Enggak buka mata masih belum. No, dibukakan jalan. Tuhan akan bawa saya ke pintu-pintunya, bukan pintu kita. Ke right person, right place, right timing. Dan kau harus lihat bagaimana dia buka pintu last minute.
Setuju, boleh katakan. Saya selalu punya pemikiran yang sederhana. Kadang kita berdoa, Tuhan buka jalan, buka jalan, buka jalan. Tapi ketika Tuhan ingin buka, kita tidak ada di pintu itu. Tidak ada di pintu itu, it means seperti bahwa kita tidak setia pada saat itu. Kita tidak berjalan sesuai yang Tuhan mau. Tapi saya percaya di tempat ini, Anda dan saya adalah orang-orang yang pegang janji Tuhan dan berjalan. Ketika Tuhan buka, Anda ada di depan pintu itu. Sehingga engkau akan lihat tangan Allah bekerja. Kuasa Allah dicurahkan secara luar biasa. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa selama umur 85 tahun, 45 tahun pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Jadi saudara, cara Tuhan bekerja di luar akal. Betul Bapak Ibu ya. Cara Tuhan bekerja tidak sama dengan yang Anda pikirkan. Tapi the best, dia selalu janji. Not the second best. Berapa di antara Bapak Ibu yang selalu kita pikir kayaknya cuma segini. No, dia bisa prepare yang terbaik. Tergantung kita bisa melihat itu. Ketika Kaleb bin Yeftah dan Yosua, ketika mereka dibawa pergi untuk mengintai tanah itu, mereka lihat susu dan madu, mereka lihat kelimpahan. Teman-teman yang lihat, aduh banyak orang raksasa, orang enak, kita tidak mampu. Jadi cara Anda memandang ketika janji diberi dan ketika dia ingin bekerja, menentukan bagaimana Tuhan bisa bekerja. Saudara masih ingat yang ketika saya share tentang kapasitas ilahi, enlarge your capacity. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang kita mampu untuk menampungnya. Setuju, boleh katakan amin. Dan sesuai dengan keyakinan kita. Saya masih ingat saudara, kebetulan waktu itu masih kecil juga ya oke lah masih kecil. Tuhan taruh dalam hidup saya ketika dokter vonis bahwa kok saya mimpi ada orang pakai gaun dan kemudian ada desainer di situ. Dan banyak kali Pastor Dave tahu kalau saya mimpi saya langsung cerita. Saya mimpi ada perempuan, ada desainer. Aduh apa saya mau jahit ya? Karena saya masih ingat, saya masih ngobrol kemarin sama siapa lupa ya. Bahwa ketika saya ada di Amerika dan di Hong Kong, Italia dan Hong Kong, saya ingat lagi jalan pelayanan tapi mampirlah di butik-butik mahal saudara. Saya cuma lihat doang. Begitu saya masuk dalam hati ada impression, kamu masuk, kamu lihat seperti ini, oh iya. Dan begitu peneguhan demi peneguhan saya pulang. Saya bilang sama Pastor Dave, saya mau beli mesin jahit. Hah, gitu kaget saudara. Beli segala macam tapi jalan belum terbuka. Anda lihat Tuhan kalau bekerja. Kalau saya berhenti sampai di situ, ya kan nggak akan kejadian. Tapi terus begitu kuat, tapi saya bilang saya tetap akan utamakan melayani Tuhan. Long story short, kemudian saya mulai. Tapi ya nggak ada apa-apa, tidak ada jalan pun, ya bikin-bikin tapi nggak, pokoknya seperti itulah. Tapi saudara lihat kalau Tuhan bekerja, dia itu mencari media, yaitu hati manusia yang di dalamnya ada iman. Dan itu akan terkoneksi dengan surga, itu yang membuat dia bergerak. Ketika itu saya mulai dan saya tidak menyerah. Dan saudaraku yang kekasih, sampai suatu waktu kemudian ya Tuhan menggenapi janjinya ketika saya kemudian itu tiba-tiba aja sih saudara, itu mujizat terpilih menjadi desainer untuk event Miss World. Saudara bayangkan itu waktu bikin gaun itu ada empat Miss dari luar negeri. Begitu dikirim cantik-cantik, ya kita imut juga sih. Saudara tahu bagaimana event itu kita ada 2 orang Missnya yang tidak ada ukuran. Aduh gimana nggak ada ukuran. Oh lihat aja dari jauh, oh begitu ya, ya Allah gitu saudara. Jadi saya cuma lihat kira-kira. Dan kemudian ketika pada hari itu, jadi fittingnya pada hari itu sebentar dia akan ada di runway. Anda bisa bayangkan. Jadi begitu fitting saya bilang, may I pray for you? Yes, yes. Ada yang nggak bisa bahasa Inggris, saya bilang, oh ya ya. Saudara gitu ya, tumpang tangan sekali saudara ya. Saudara lihat, suami saya aja awalnya meragukan Pak. Ini kayaknya istri saya mimpinya kelewatan. Kata saudara. Ikut juga saudara suami saya. Dia lihat ini tangan melepuh-melepuh. Karena dalam waktu singkat ya 2 minggu bikin gaun adi busana yang grand. Itu kayak 2 minggu kurang gitu melepuh-melepuh. Karena mesti pakai segala batu-batu yang biasa apa sih namanya yang mahal itu juga saudara sih mahal. Saudara diatur saudara tahu. Ketika fitting, saya tumpang tangan, saya doakan. Saudara bayangkan, jadi dari impression yang Tuhan kasih bertahun-tahun lalu, digenapinya beberapa tahun kemudian. Dan saya tidak pernah pikir berdiri di depan wartawan-wartawan BBC, ABC, benar ya, CNN, gitu kan. Berdiri 60 lebih, Anda lihat.
dari mimpi yang sederhana. Anda lihat. Sedangkan waktu saya mimpi, itu dalam keadaan kurus kering. Saya nggak tahu ada fotonya. Dalam keadaan benar-benar udah kayak tengkorak berjalan. Anda lihat. Sebab itu jangan menyerah. Kalau belum terjadi apa-apa. Dia bisa rubah. Sally, stay strong. Kondisi itu masih dokter vonis. Tapi Tuhan taruh mimpi. Saya taruh dalam hati saya. Dan mimpi itu akan menjadi kenyataan ketika kita pegang janji Tuhan. Dan hidup sesuai. Amin. Karena dia punya cara, dia punya waktu. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semua. Dan apa yang saya belajar dari ketika saya terpilih menjadi desainer? Miss World. Karena waktu itu saya minder ketemu orang. Karena saya sakit, gereja kami ditutup. Jadi 2 kali ditutup. Kadang-kadang Tuhan bercanda. Kadang-kadang membingungkan. Gereja ditutup, saya divonis dokter. Penghakiman datang, wah ini kayaknya pendeta. Ini banyak dosa, gitu saudara. Orang-orang ketika ketemu suami saya ditanya, Pak gerejanya gimana? Memang udah ditutup, udah tahu juga. Sengaja ditanya saudara. Nggak bisa bayangkan, untung hatinya seperti Ricky Martin. Saudara. Suami saya adalah orang yang tidak pernah menyerah, itu yang saya lihat. Dia membedakan antara masalah dengan pelayanan. Ada masalah tapi dia tidak bawa masalah itu, pelayanan maju karena saya lakukannya untuk Tuhan. Itu yang luar biasa. Jadi saya ingat waktu saya tertutup jalan seperti itu, saya nggak berani ketemu orang. Tuhan tahu cara untuk mengangkatnya. Dulu yang sering hina-hina tiba-tiba telepon, congratulations. Jadi desainer Miss World. Saudaranya. Itu benar-benar ya kita ya, saya lihat itu tangan Tuhan. Saudara. Sampai jurinya dia bilang, loh ini kan penyanyi rohani. Kenapa jadi desainer gitu saudara. Juri dari Miss World kebetulan pernah kenal saudara ya. Anda lihat ketika putri-putri yang saya buat. Saya nggak tahu ada fotonya nggak Pak Charles. Yang saya buat pada waktu itu akan di runway. Saya ke belakang saya berlutut. Karena secara desainer yang terkenal semua you name it nama-namanya. Yang terkenal banyak sekali. Saya siapa gitu ya. Saya cuma seorang yang melayani Tuhan. Worshipper. Dan persis ketika saya bikin gaun itu saya selesai teologi. Jadi kalau ada di tempat ini yang Anda dalam keadaan sakit dan kesulitan tidak bisa buat apa-apa, no, saya punya prinsip. Kesulitan ada, maju. Anda bisa melihat kuasa Tuhan, pegang kendali, still working out. Setuju boleh katakan amin. Ketika dalam keadaan seperti itu saya ingat ketika putri-putri yang saya buat, putri dari Brazil, Slovenia dan beberapa miss yang lain yang saya bilang 2 diantaranya tidak ada ukuran. Anda lihat begitu fitting, aduh pas. Ada yang satu lagi tinggal sebentar doang gitu kan. Ya dikit doang saudara. Dan kemudian ketika mereka maju di runway saya berlutut di tempat fitting itu. Dan saya bilang Tuhan boleh gak saya punya iman? Boleh gak saya punya doa? Ya tidak mungkin karena semua yang terkenal ada di sana. Saya ini gak ada yang kenal. Pertama kali ada di runway Bu. Pertama kali baju saya, bukan saya Bu. Baju saya ada di sana. Dan saudara tahu saya bilang Tuhan saya percaya. Putri yang saya buat gaunnya akan masuk paling tidak 5 besar aja. Itu udah luar biasa. Saudara Anda lihat. Saudara pertama sebutin 10 besar. Dan kemudian baju bahkan itu hampir kedua kalau orangnya ada sedikit kesalahan. Karena itu juga berpengaruh saudara. Ketika dia ngomong diteriakin jadi juara 2 dan kemudian gaun saya masuk dalam 5 besar. Anda lihat waktu disebutkan namanya, nama pesertanya dari Brazil dan desainer Jacqueline Celosi. Aduh saya Pak Gem juga langsung angkat tangan saudara ya. Tadinya Pak Gem aduh kamu kayaknya. Saudara tahu saya puasa hampir 1 bulan karena Pak Gem gak kasih, dia takut. Dia bilang jangan sampai bukan dari Tuhan. Ketika dia lihat kerinduan saya, dia bilang oke, saya temenin. Dan di situ Pak Gem ikut tempang tangan, angkat tangan. So ini putri yang saya buat, dia Sinclair dari Brazil. Anda lihat ini bekas tangan-tangan melepuh semuanya. Semua saya bikin sampai crown, anting saya bikin. Can you imagine saya tidak pernah sekolah bikin perhiasan.
Tapi di situ saya lihat tangan Tuhan. Ini sekali bikin tidak pakai fitting, sekali langsung jalan, tidak pakai dibenerin. Anda lihat tangan Tuhan bekerja. Dia masih bekerja. Teman-teman yang ada di sini yang masih muda, penyertaan Tuhan itu besar sesuai dengan ketika engkau mempercayai. Dan jangan lupa pegang janji Tuhan, disertai dengan segenap hati. Saudara, ini saya baru sembuh saudara, masih imut-imut kurus saudara ya. Tapi saudara lihat tangan Tuhan yang luar biasa. Suami saya sampai bilang ternyata Tuhan itu kalau bekerja tidak pernah tanggung-tanggung. Setuju boleh katakan amin. Saudara, saya tidak dikasih kepercayaan kemudian putri dari kelurahan mana, enggak, langsung saudara. Nah, Miss World itu adalah event yang terbesar, kemudian Miss Universe. Tapi saudara lihat tangan Tuhan itu hebat. Dan kemarin 2022 after Covid saya buat gaun sama anak saya Karen, dia juga desainer. Tapi dia malah sekolah Alkitab untuk welcoming Miss Universe. Ada putri-putri terbaik, saya bikin itu cuma seminggu lebih ya, lagi pelayanan. Bisa nggak petinggi dari Putri Indonesia telepon, ada welcoming grand opening untuk Miss Universe datang. Bisa nggak? Saya kan anak Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya nggak bisa bilang, sorry Pak, saya lagi pelayanan. Nggak bisa bilang gitu, mereka nggak ngerti. Saya, oke, berapa lama ya? Berapa gaun? 3, berapa lama? Ya semingguan. Oh oke. Saudara, Anda lihat, nggak sampai seminggu, selesai. Dan dapat kabar, the best. Anda lihat, tangan Tuhan, itu dahsyat. Setuju? Berapa di antara saudara, ada berapa teman-teman di tempat ini Anda bekerja, profesional muda, keluarga. Ada berapa di tempat ini Anda sedang menghadapi kesulitan, Bu. Anda banyak doa untuk anak dan tidak ada jalan, percaya. Ada di tempat ini Anda ngebangun usaha dan belum terlihat apa-apa. Ada di tempat ini engkau diperhadapkan dengan jalan-jalan yang sulit, bingung, kabur. Tapi taruh pernyataan cinta, janji Tuhan yang disertai dengan pemeliharaannya. Dan engkau akan lihat kuasanya bekerja melampaui dari yang kau lihat hari ini. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan masih bekerja, dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Bukan hanya dalam sakit, bukan hanya dalam keuangan, bukan hanya dalam hubungan, bukan hanya dalam apapun. Segala sesuatu. Asal kita beri dia ruang, beri dia kesempatan. Andalkan dia untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini kelihatan tidak baik, dia bisa putar menjadi kebaikan. Setuju boleh katakan amin. Bagi orang yang mengasihi dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya di tempat ini Anda dan saya adalah orang-orang yang terpanggil dalam rencana Allah. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan Anda di antara saudara yang percaya bahwa dalam beberapa tahun ini engkau akan lihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Saya undang Anda bangkit berdiri. Janjinya itu ya dan amin. Janjinya itu tidak bisa digagalkan oleh apapun. Janjinya itu bisa digenapi. Janjinya itu selalu yang terbaik, the best, not the second best. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna. Amin. Menolongku. Mari sama-sama katakan. Terima kasih, ku berterima buat kasih setia, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kau yang mau mempercayai janji Tuhan, mari angkat tanganmu. Thank Him. Let's sing. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu
Yesus menjawab. Amin. Engkau yang percaya dengan caranya, biarkan dia bekerja. Ku kan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar. Kami percaya Tuhan, dia sanggup menjawab. Ku harapkan dengan caranya, waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Hari ini biarkan Tuhan bekerja. Yang Anda tidak mampu, give it to Him. Kasih ke Tuhan. Karena dia bilang, come to me. Datang kepadaku engkau yang lelah. Sometimes kita letih, lesu. Karena dia bilang, I will give you rest. Aku ingin supaya engkau mengalami ketenangan. Ada beban tapi ringan yang tidak kita mampu kasih ke Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang mau sepakat bahwa He will work it out. Dia akan bekerja, Bu. Dia akan cari jalan, dia punya jalan. Dan dia masih ada. Kau yang percaya boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Mungkin yang di depan mata sulit. Mungkin yang di depan mata justru bertolak belakang dengan keadaan hari ini. Tapi justru itu adalah tempat, right place untuk kuasanya mengalir. We lift our hands to heaven. Kami angkat tangan kami. And we surrender to you, Lord. Kami terbatas, Tuhan. Kadang kami tidak lihat jalan. Tapi hari ini kami angkat tangan. Kami mau janji kalau kami ikut Engkau, kami ikut dengan sepenuh hati. Bukan setengah, Tuhan. Full heart. No matter what, apapun itu, kami akan ikut Engkau. Full heart. Dengan segenap hati. Dan kami akan pegang janji Tuhan. Kami hidup mengasihi Tuhan. Dan kami selama Engkau masih mengizinkan kami ada di bumi ini, kami percaya kami akan melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana tangan-Mu bekerja di belakang layar. Dan kami akan melihat Engkau menggenapi janji-janji-Mu yang hebat, yang besar. Alkitab mencatat janji Tuhan itu buat seluruh anak cucu keturunan kita. Mulai hari ini biarkan dia bekerja. God still working. God will working out. Mari angkat tanganmu lebih tinggi dimanapun Anda berada. Tidak peduli apa keadaan hari ini. Tidak peduli kenyataan, the real life. Kelihatannya tidak mungkin, impossible. Anda punya Yesus, Anda punya Tuhan. Dan dia tidak pernah pilih orang. Dia mau bekerja ketika engkau mempercayai, ketika engkau mengikut dia dengan segenap hati, ketika engkau berjalan tidak lelah, tidak give up. Kita mencatat 45 tahun penggenapan Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini kami angkat tangan di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada, genapi janji-janji-Mu yang dahsyat. Kami akan melihat mulai hari ini, from now on, kami akan melihat janji-janji Tuhan buat keluarga kami, buat anak-anak kami, suami istri, buat pekerjaan kami, orang tua kami, kerinduan, dreams kami, panggilan Allah, calling, semua harapan, doa, bahkan masa depan anak-anak kami, anak cucu kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak akan kecewa karena kami tahu Tuhan punya rencana yang besar, yang lebih besar, yang kadang kami tidak mengerti. But one day kami akan lihat kemuliaan Tuhan. Kami akan lihat rancangan-Mu selalu yang terbaik. Kami berdoa di tempat ini, kuasa Tuhan mengalir. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan kami yang mengalami kelelahan, dan bawa iman kami bangkit untuk pegang janji Tuhan sampai kami melihat
penggenapan itu terjadi. Apa berdoa di tempat ini, double portion anointing upon us. Di mana suara ini dapat dijangkau, biarkan kuasa Tuhan mengalir. God will work it out in Jesus mighty name. Receive right now kemenangan, anugerah, rahmat yang tidak pernah habis. Di dalam nama Yesus yang sepakat sama-sama katakan amen. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. God bless you. Silakan kembali, saya undang Pastor Dave. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan saya percaya kita boleh mengalami kuasa kasih Tuhan yang luar biasa. Kita boleh mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan saya percaya ketika kita di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kuasa mujizat Tuhan dengan dahsyat. Dan tadi firman Tuhan berikan kita kekuatan bahwa kalau Tuhan berjanji, pasti Dia menepatinya. Amin. Jangan pernah meragukan Tuhan, saudaraku. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan dengan yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kami rindu untuk Bapak Ibu Saudaraku bisa bersama-sama bergabung bersama kami menjadi keluarga daripada Gereja Revival Worship Church. Supaya apa? Supaya kita bisa memperhatikan saudara lebih lagi, kita bisa berdoa buat saudara, dan saudara nggak sendiri ketika saudara menghadapi pada situasi apapun. Saudara, ada kami yang akan selalu mendukung dalam doa dan akan selalu memberikan kekuatan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin bergabung bersama kami menjadi bagian daripada Gereja Revival Worship Church, menjadi keluarga daripada gereja di tempat ini, nanti Bapak Ibu Saudaraku keluar hubungi para usher, Bapak Ibu Saudara bisa mengulis formulir pendaftaran untuk menjadi bagian daripada gereja di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kami rindu kita boleh bertumbuh bersama di dalam pengenalan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Karena saat ini keadaan dunia ini semakin hari semakin sulit. Tetapi ketika kita sepakat, kita bersama-sama bertumbuh, kita saling berdoa, saling mendukung. Saya percaya kita akan mampu menghadapi situasi sulit. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin mendapatkan pelayanan untuk baptisan air atau juga penyerahan anak, nanti Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa menghubungi para usher. Bapak Ibu Saudaraku, ada ibadah yaitu jam 11, jam 2 siang. Bapak Ibu Saudara bisa ajak teman keluarga supaya mereka juga boleh mengalami kasih kuasa Tuhan. Juga nanti ada ruangan sekolah minggu, kalau Bapak Ibu Saudaraku punya anak bisa ajak mereka untuk mereka juga mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Karena saat-saat ini kita harus lebih banyak Saudaraku membawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Karena pengaruh dunia ini, media ini luar biasa. Dan bisa menyesatkan banyak anak-anak kita. Tapi kalau kita buat mereka kuat di dalam Tuhan, mereka tidak akan terpengaruh. Bahkan mereka akan menjadi orang-orang yang kuat. Dan saya percaya mereka akan menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Dan mereka akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ajak keluarga, teman-teman yang lain, saudara untuk datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Dan kita boleh mengalami kasih kuasa Tuhan dengan yang luar biasa. Dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berikan persepuluhan kita sebagai tanda cinta kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Banyak hal yang harus kita lakukan gereja ini, saudaraku, dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara lihat renovasi tempat ini, gereja ini semakin luar biasa, semakin baik, ya betul, semakin bagus, kita bisa ibadah lebih enak lagi. Saya percaya semua juga atas dukungan Bapak Ibu Saudaraku, dan terus dukung untuk renovasi, juga untuk pembayaran IPL listrik. Saya percaya Tuhan akan sediakan, karena kita ada bagian keluarga, kita saling mendukung untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya Bapak yang Bapak Ibu Saudaraku tabur, Tuhan akan memberkati dengan semakin berlimpah-limpah. Ada barcode, ada nomor rekening, Bapak Ibu Saudara bisa scan dan mentransferkan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia dan kebaikan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu hari ini kami ada, kami tahu itu semua karena berkat kasih kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberi Tuhan persembahan, persepuluhan kami sebagai tanda cinta kasih kami dan ketaatan kami kepada-Mu. Dan kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biar Tuhan memberkati setiap umat-Mu, setiap kami di tempat ini. Tuhan berkati kami dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap untuk memberi, katakan amin.
kedua tangan kita mau bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini kuasa-Mu nyata. Kami bersyukur Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau beri kami kekuatan. Kami percaya kami pulang Tuhan dalam keadaan yang berbeda. Kami pulang, kami alami kuasa mujizat-Mu. Kami pulang mengalami kemenangan. Kami pulang Tuhan, kami tahu kami mendapatkan jalan keluar. Kami tahu kami pulang Tuhan, kami alami kuasa kasih-Mu yang dahsyat. Tuhan, saat ini kami mau berdoa sebelum kami meninggalkan tempat ini. Kami mau berdoa buat Shelly maju ke depan. Saya minta, mari saudaraku kita angkat kedua tangan kita buat saudari kami. Kita ini saudaraku Shelly, mari maju ke depan. Mari, saya minta para pelayan Tuhan bisa mendoakan. Mari. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita arahkan kedua tangan saudara kita. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan buat saudari kami Shelly. Tuhan tahu keadaannya. Tetapi Tuhan lihat imannya Tuhan. Tuhan lihat kami berdoa sepakat buat dia. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Kau alirkan kuasa-Mu yang dahsyat mengalir atas dia Tuhan. Kami minta kuasa darah dan bilur menjamah menyembuhkan dia. Membebaskan dari segala penyakit apapun itu, kanker dalam nama Yesus. Kami katakan saat ini Tuhan, biar kuasa-Mu mengalir dengan dahsyat. Engkau menjamah dia Tuhan. Engkau menyembuhkan tubuhnya dengan sempurna. Engkau memulihkan keadaannya dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini mujizat Allah dinyatakan. Kuasa Allah dinyatakan. Kami sepakat dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Engkau melihat seruan doa kami. Engkau mengasihi Shelly. Kami berdoa kekuatan yang baru. Kalau besok dia akan kemo, Tuhan berkati. Kau jamah, Engkau pulihkan, Kau buktikan kuasa-Mu nyata. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa Tuhan. Juga Pak Oni Tuhan yang selesai daripada operasi Tuhan Yesus. Untuk Tuhan bagian khususnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan yang sempurna terjadi. Terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Pak Hotma. Tuhan Kau berikan kesehatan, kesembuhan sempurna saat ini juga dalam nama Yesus. Mujizat-Mu nyata. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau lihat pergumulan setiap umat-Mu. Apapun yang mereka alami, mereka sakit, saudara yang sakit, angkat tangan-Mu. Taruh tangan kirimu di bagian dada, angkat tangan kananmu dalam nama Yesus. Atau keluargamu yang sakit, mari kita berseru percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan jamah sembuhkan kami, keluarga kami oleh darah dan bilur-Mu kami terima kesembuhan. Keluarga kami sembuh dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk mujizat-Mu yang dahsyat. Keluarga-keluarga dipulihkan, bisnis-bisnis Tuhan Kau pulihkan saat ini. Kami mengucap syukur. Kami pulang, kami bawa kemenangan. Saat ini jemaat Tuhan Engkau yang percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, yes, ajaib Tuhan. Happy Grace Sunday. Sampai bertemu minggu depan jam 11 dan jam 2 siang. Ajak teman saudara keluarga yang lain. God bless you non-stop.